Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya 1 Januari 2018 kemarin saya hijrah dan resign meninggalkan bank konvensional, Pak, di lembaga riba. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana cara saya untuk membersihkan harta haram saya yang saat ini tercampur. Mungkin saya sedikit cerita. Saya masuk di bank konvensional itu bahkan masih dalam kuliah waktu itu, masih semester 5. Saya daftar pakai ijazah SMA waktu itu, dari awal, dari clerk gitu lah, seperti itu. Lalu juga di saat yang nggak terlalu lama saya juga menjalankan profesi saya sebagai perantara. Kalau sekarang mungkin kayak reward gitu, Pak. Jadi perantara itu juga setiap dapat memperantarai jual beli rumah, properti, atau saya memperantarai urusan profesi notaris, misalnya peningkatan status, balik nama gitu. Kami 3-4 kali itu saya bisa dapat satu rumah, waktu itu harganya sekitar 100 juta di tahun 90-an awal. Nah, saya itu sudah menjalankan 28,5 tahun dan posisi saya terakhir di Vice President bank terbesar di negara ini, Pak. Saya sudah 1 Januari kemarin ini. Nah, dari harta yang saya terima dari antara ini dan mohon maaf, pelaksanaan saya sebagai perantara itu baik dilakukan sambil di kantor, bahkan dilakukan juga di hari Sabtu Minggu. Saya biasa terbang jalan kemana, lihat properti, nawarin properti seperti itu. Nah, sekarang sejak 1 Januari 2018 itu saya agak ini, Pak Ustadz nih, gimana cara membersihkan harta haram saya yang sudah saya terima di bank, dan kami sekeluarga juga baru bisa mendapatkan petunjuk itu kira-kira di tahun 2014 bahwa kerja di bank konvensional itu haram. Tapi kami belum bisa waktu itu, memang ini baru di Januari 2018 itu pun resign kami itu ditolak terus sama atasan, karena kebetulan kami selalu jadi pegawai terbaik di instansi terakhir. Jadi itu, Pak Ustadz, yang minta saya tanyakan, bagaimana saya akan membersihkan harta haram saya yang sudah bercampur ininya, karena juga mohon maaf, dari aset yang saya miliki sekarang mungkin lebih banyak penghasilan saya dari jual beli properti dibandingkan dengan hasil saya sebagai karyawan di salah satu bank konvensional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya akhi, semoga Allah menerima taubat anda dan kaum muslimin yang kembali kepada Allah, meninggalkan yang haram, walau terkadang sebagian manusia menganggapnya itu sebuah kebodohan. Ya, tadi kamu capek-capek meniti karir lalu ditinggalkan begitu saja. Itu sebuah kecerdasan, bukan kebodohan. Sebuah kebodohan adalah ketika orang berada dalam siksaan dalam neraka, dia anteng aja, nggak gerak-gerak. Ada orang seperti itu? Nggak ada. Orang yang merasa berada di tempat yang haram, dia pasti nggak tenang jiwanya, ingin mencari kebahagiaan yang hakiki. Ya, maka ini adalah sebuah kecerdasan, dan inilah hakikat daripada hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang berpikirnya istikharahnya ratusan dan ribuan kali antara berani atau tidak resign dari tempat kerja haram ini, berani atau tidak, berani atau tidak, berani atau tidak. Dengan fatwa baru dari Ustadz Fulan umpamanya, boleh darurat karena negara kalau tanpa bank riba pun tutup. Ya udah, apa dapat. Tapi tetap di jiwanya beberapa kasus teman-teman yang berada bekerja di tempat yang haram. Ya, ada mungkin yang berbagai profesi. Kadang dia datang ingin memberikan pembenaran pekerjaannya ini dengan berdalih segala macam dan membawa pendapat ustaz-ustaz yang mengatakan boleh. Saya kemudian katakan kepada dia, kalau hati anda merasa tenang dan nyaman, silahkan teruskan. Lalu dia tidak bisa mengelak. Kalau hati saya tenang dan nyaman, saya nggak bakal datang ke antum, Ustaz. Karena nggak tenang dan nyaman itulah saya ingin dengar langsung dari mulut antum. Saya bilang, kalau saya kata pun boleh,
dari mulut saya, pasti hati dan jiwa Anda pun tidak tenang. Itu yang dosa. Itu yang dosa. Allah ciptakan dalam tubuh kita ada jiwa, ada hati, ada dhamir kalau dalam bahasa Arabnya, ada qalbu dalam bahasa Arabnya, yang itu kontak langsung dengan Allah. Bila Anda berbuat dosa, dia akan tidak sempurna pergerakannya. Karena itu beberapa penelitian ahli jantung, salah satunya profesor jantung di Universitas Iskandariyah di Mesir, sangat erat hubungan penyakit jantung dengan perilaku berbuat riba. Ya, karena setiap dalam hadis yang sahih, setiap berbuat dosa satu nuktah hitam tempel. Ketika itu terganggu sudah gerak jantungnya, ada yang menghalanginya dan tidak bersih. Tapi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, walau mungkin dalam dunianya tidak memiliki apa-apa, sehat dan tentram dan tenang jiwanya, tidak merasa apa-apa, ya, tidak merasa berkekurangan. Bertemu dengan orang walaupun beras di rumah hari ini tidak ada, bayaran sekolah anak sudah 3 bulan nunggak, tapi kalau bertemu dengan orang masih bicara Assalamualaikum, senyumnya luar biasa. Dan senyumnya kelihatan ikhlas, bukan mau minta-minta. Karena orang sudah Assalamualaikum, ini kayaknya ada sesuatu ini. Enggak. Ya, yang ini uangnya banyak, segalanya kebutuhan pasaran luar biasa, tapi kalau ketemu orang enggak, carut marut mukanya. Penggambaran dari jiwa sesungguhnya yang ada dalam hatinya, bahwa dia mengalami ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Ya, maka alhamdulillah. Dan ini bukan karena fulan dan alan, bukan karena ustaz ini, bukan karena buku ini dan itu segala macam. Ini Allah mengendaki kebaikan kepada anda yang meninggalkan profesi haram tersebut. Ya. Ya. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, beliau meninggalkan yang haram, tapi di waktu dia itu bekerja ada juga profesinya yang halal, seperti jadi marketer atau jadi perantara atau jadi agen dari properti, menjual belikan properti. Yang ini jelas halal kalau dengan syarat tidak Anda bantu KPR-nya. Yang penting kalau kita itu namanya konflik of interest. Kalau di lembaga itu misalnya kita ada jual properti, tapi kita mengikat ke mana, kita ke bank Anda. Ya. Yang penting Anda tidak tahu menahu, sampai pun sebagian properti, agen properti dia bantu kan untuk kredit segala macamnya kan ya. Kalau itu tidak boleh, karena membantu orang berbuat haram, walaupun Anda dapat jasa imbalan perantaraan, tapi karena membantu yang haram menjadi tidak halal. Ya, alhamdulillah. Kalau umpamanya tidak Anda bantu proses KPR ribanya, berarti itu halal. Anda hitung semuanya dari aset Anda, rumah, tanah, kendaraan, uang tunai, emas, segala macam lah, saham di perusahaan yang halal segala macam. Anda hitung berapa persen dari gaji, berapa persen dari pekerjaan yang halal tadi. Umpamanya keluar angka dari yang halal 60%, dari yang gaji di bank tadi 40%. Semua total yang 40% ini umpamanya 4M. 4M tadi ambil seluruhnya, kemudian salurkan kepada fakir miskin. Anda salurkan sendiri boleh. Cara menyalurkannya begini. Cara menyalurkannya bukan 4M kepada satu fakir miskin, bukan. Ya, langsung nggak berhak dia. Dia berhak sebagai fakir miskin, dan dia berhak hanya mendapat selisih antara kekurangannya setahun. Datang umpamanya Anda lihat ada kerabat Anda yang dia ada usaha yang halal, tapi tidak cukup untuk biaya hidup anak dan istrinya. Anda tanyakan berapa kekurangannya sebulan, sekitar 5 juta. 5 juta kali 12 60 kan ya. Lalu Anda kasih dari yang 4M tadi 60 juta. Masih sisa berarti
3, sekian. Anda cari lagi yang lain, mungkin makan waktu Anda, tapi itu yang halal. Kalau Anda repot, mungkin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang seperti itu kriterianya untuk menyalurkan uang yang haram tadi. Ada beberapa lembaga yang saya bina di kota wisata itu, ada namanya Yurbi Sodaqat. Kalau di Rojak ada namanya Solidaritas Insan Peduli. Ya, biasanya saya ingatkan kepada teman-teman lembaga tersebut, yayasan tersebut, bedakan mana yang zakat, mana yang harta haram. Ya, karena penggunaannya, kalau zakat tertentu asnafnya, kalau yang harta haram ini lebih luas penggunaannya. Mungkin ada jalanan yang rusak, fasilitas umum yang rusak, itu juga bisa. Atau mungkin ada di daerah Gunung Kidul atau daerah pegunungan yang susah air bersih, bisa untuk membuat sumur artesis. Ya, kemudian Pak beli sekalian mesin pompanya, pompa air ke atas, kemudian krannya bebas digunakan oleh siapapun kaum muslimin yang ada di daerah itu, atau non muslim pun ingin menggunakan juga bebas. Itu dengan zakat tidak bisa, tapi dengan dana tadi itu bisa. Pak Ustadz mau tanya gitu ya, itu dihitung yang halal dan haramnya batasannya apa ya Pak Ustadz? Karena gini, saya tadi terpanggil sama istri sepakat di 2014. Tadi kok angkanya Pak Ustadz tuh hampir sama dengan angka saya. Saya keluarkan yang 2014 yang sama sekali penghasilan saya dari bank konvensional, dengan catatan bahwa selama 2014 sampai dengan 2017-2018 itu saya makan atau semua berangkat umroh semua pakai duit saya sendiri ya. Itu memang ada angka sekitar 4 miliar yang harus saya keluarkan. Nah, uang itu pun semua hanya sepertiganya yang kita siapkan, siapa yang dalam bentuk cash, sisanya masih ada di beberapa aset-aset saya yang ada beberapa yang besar-besar Pak Ustadz. Jadi memang saya harus ngejual dulu. Nah, itu batasannya apakah sejak saya menghitungnya sejak saya masuk 89 jadi pegawai di bank konvensional? Cara menghitungnya, semua aset yang ada sekarang di list satu persatu. Ya, mana yang perkiraan ini dari gaji. Ya, umumnya bank dulu kreditnya pakai gaji, rumah dari gaji, rumah dari gaji, kendaraan dari gaji, yang perusahaan umumnya dari ini. Kalau yang perkiraan nyampur, berapa dari gaji di sini, berapa yang dari hasil yang halal tadi. Perkirakan seluruhnya, keluar persentasenya, tinggal ambil dari mana saja. Tidak perlu harus dari yang ini, yang ini, yang ini. Dari pertama kali saya bekerja atau saya terpanggil Pak? Mohon maaf Pak, minta penegasannya. Iya, dari pertama. Pertama. Oh ya ya. Cuman yang sudah termakan tinggal minta kepada Allah kehalalannya. Oh, sebenarnya saya masih bisa hitung Pak Ustadz. Jadi saya keluarkan dari yang makan pun saya masih bisa hidup dengan itu. Bisa mulangin itunya seperti ya, itu. Alhamdulillah, lebih baik lagi. Oh begitu ya Pak. Dari pertama ya, bukan pada saat saya terpanggil. Oh ini riba ini haram itu Pak. Dari awal ya Pak Ustadz. Ya. Dia kalau umpamanya al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus yang sebelumnya. Kalau dulunya non muslim banyak macam ya, merampok dan segala macam, riba segala macam. Sekarang muslim itu berkaitan hak manusia, maunya ada hutang yaitu bayar. Ya. Tapi berkaitan dengan hak Allah, Allah maafkan. Kalau dalam bertobat tergantung dulu semenjak kerja kan muslim Anda kan ya? Muslim. Alhamdulillah. Berarti ini dosa, cuman mungkin lalai atau tidak tahu atau tidak ada memberitahukan. Ini bukan menjadi halal yang haram tadi karena tidak tahu. Paham? Riba tadi tidak menjadi halal dimakan karena tidak tahu. Kalau memungkinkan untuk dikeluarkan sekarang, alhamdulillah. Kalau tidak, semoga Allah maafkan yang tidak tahu tadi. Baik Pak Ustadz, jazakallah khairan katsir. Allah barik fiik Pak. Umumnya teman-teman yang seprofesi dengan Bapak yang berapa tahun 2012 tadi yang sampai sekarang bertemu, ada yang sudah tobat. Ya, kalau saya bertemu dengan mereka saya tanyakan, mohon maaf gara-gara Anda ikut ceramah saya atau kajian saya Anda menjadi tobat. Ustaz, nggak ada yang dimaafkan Ustaz. Memang saya secara finansial agak susah setelah keluar dari yang haram.
tapi ini nggak bisa dibeli, Ustaz. Kebahagiaan ini yang tidak bisa dibeli. Ya, terima kasih Ustaz sudah membantu memberikan pencerahan untuk saya mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Ya, Allah yang barik fiik. Maka antum ikhwan semuanya yang hadir, jangan sungkan untuk menasihati kerabat, teman dekat, keluarga dekat kita untuk keluar dari hal tersebut. Karena setan terkadang yang ingat membisikkan, jangan dengki lo lihat teman kaya. Bukan dengki karena dia kaya, Tuhan dia pasti di dunia tidak nyaman hidupnya, belum lagi di akhirat dibakar dalam api. Anda mau kerabat Anda dibakar dalam api, adik Anda, kakak Anda, orang-orang dekat Anda dibakar dalam api di dunia? Kan tidak mau, apalagi di api akhirat dan tidak bisa selamat. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul